Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Ar-Ra'd ayat 11. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, marilah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Pertama, kita membaca dari lahu sampai amrillah. Saya pesankan kepada Anda semuanya, apabila tidak kuat nafas maka jangan dipaksa. Kita berhenti saja di tengah-tengah kalimat, itu tidak masalah. Misalnya kita berhenti di yahfazuna atau wa min khalfi, itu tidak masalah. Nanti kita ulangi atau ibtidak lagi dari kata sebelumnya. Itu yang lebih baik daripada kita itu terus bernafas dan tidak berhenti. Jadi yang bagus adalah sesuai apa yang kita punya di dalam nafas tersebut. Kalau kita kuat nafasnya, kita bisa sampai akhir waqaf. Kalau kita tidak kuat, jangan dipaksa, karena itu menyebabkan kita itu bernafas di antara kata atau kalimat yang ada di tengah-tengah ayat, sehingga menimbulkan suara atau sifat-sifat huruf tersebut menjadi terganggu. Oleh karena itu, kalau tidak kuat nafas, berhentilah. Di mana yang kita itu tidak kuat, berhenti, kemudian kita mengulangi lagi. Itu lebih baik. Lahu mu'aqibatum min baini. Lahu ini adalah hak dhamir. Hak dhamir itu adalah hak kata ganti. Kata ganti untuk mudzakkar di dalam bahasa Arab. Lahu, hu ini bisa panjang apabila sebelumnya huruf hidup dan setelahnya juga huruf hidup. Maka di sini ditulis dhammahnya terbalik. Di dalam Quran Madinah dituliskan ada waw kecil yang ada di bawah, dhammahnya tidak terbalik, dan ada waw kecil yang ada di bawahnya hak tersebut, yang menunjukkan hak itu hendaknya dibaca panjang satu alif. Ini namanya mad silah qasirah. Kemudian di sini ada tasydid qaf yang harus kita tekan ke qafnya. Lahu mu'aqibatum, ditekan langsung ke hurufnya. Lahu mu'aqibatum, kita tahan di sini karena ada tanwin bertemu dengan mim, yaitu idgham bi gunnah. Bi gunnah artinya dengan dengung, kita dengungkan. Idgham artinya masuk. Suara tanwin ini masuk ke mim sehingga timbullah tasydid di sini. Jadi tasydid ini adalah cara membacanya. Cara membacanya ditasydidkan ke mim sehingga timbullah gunnah atau dengung. Mu'aqibatum mim, ini juga kita dengungkan nun mati bertemu dengan ba. Ini bukan tanda waqaf, karena ada tanda waqaf memang yang mim yang kecil itu disebut waqaf lazim, tapi bentuknya tidak seperti ini. Mimnya itu ujungnya itu menyamping, kalau ini ujungnya ke bawah, dan ini biasanya terletak ada di atas ba atau sebelum ba, di antara mim dan ba. Ini berarti adalah cara membaca nun mati bertemu dengan ba, yaitu dirubah menjadi mim mati.
nun mati menjadi mim mati. Itu cara membaca iqlab. Min menjadi mim. Mim lahu mu'aqibatum mim baini yadayhi wa min khalfih. Misalnya kita tidak kuat di sini khalfih, kita berhentikan saja, tidak masalah. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga ini adalah sukun ya dan sukun ya yang sebelumnya ada fathah. Maka kita sebut dengan sifat lain, atau ada yang menyebut ini adalah mat lain. Mat lin atau mat lain itu adalah bersifat lemas atau lunak. Baini yadai. Karena sukun ya itu menjadi huruf i, bukan e. Bukan baini yadaihi, tapi yadai, i membentuk huruf i. Mim baini yadaihi wa min khalfih. Kita berhenti di sini, berarti kita mengulangi dari wawu. Wa min itu caranya. Wa min khalfihi, nun bertemu dengan kha kita sebut dengan izhar halqi. Halqi artinya tenggorokan. Maksudnya adalah huruf-huruf izhar itu berada di tenggorokan makhrajnya. Makhraj artinya tempat keluarnya huruf. Khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada hak dhamir juga. Kalau yang tadi itu hu, ini hi, sama saja. Ini mat sila qasira, panjangnya 1 alif. Seperti tadi, alasannya itu kenapa dipanjangkan, karena dia itu sebelumnya huruf hidup dan setelahnya huruf hidup, atau istilahnya itu diapit oleh 2 huruf yang berharokat hidup. Seperti di sini ada hak dhamir juga, diapit oleh na, diapit oleh mi. Maka hunya ini menjadi panjang. Inilah namanya mat sila qasira yang panjangnya 1 alif saja. Itu berlaku untuk hak dhamir. Kemudian min amrillah, nun mati bertemu dengan hamzah. Ini disebut hamzah meskipun tulisannya itu alif, tapi kalau alif itu berharokat itu kita sebut hamzah. Maka hurufnya izhar itu memang tidak ada alif, tapi hamzah. Huruf izhar itu ada 6, salah satunya adalah hamzah. Ini adalah hamzah bukan alif karena dia berharokat hidup. Min amrillah. Amrillah, mim mati bertemu dengan ro, izhar syafawi, kemudian amrillah. Kenapa ini dibaca tipis? Karena sebelum lafdul jalalah ini berharokat kasro. Kalau berharokat kasro berarti lam jalalahnya ini dibaca tipis atau tarqiq. Kemudian karena ini berhenti, maka pemberhentiannya ini disebut mat arid lisukun. Arid artinya menghadapi, lisukun artinya menghadapi huruf yang disukun. Maka membacanya itu boleh sampai 3 alif panjangnya. Min amrillah. Tidak apa-apa kita panjangkan di sini karena ini juga adalah tanda waqaf qaf lam yang artinya al waqfu aula, waqaf itu lebih utama. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta. Innallaha tasydid nun guna musyaddadah kemudian bertemu dengan lafdzul jalalah yang kita baca tebal karena sebelumnya ada fathah. Tebal itu disebut tafkhim atau mufakham atau mufakhamah. Tidak apa-apa, itu adalah istilah, beberapa istilah untuk tebal, artinya tebal di dalam lafaz Allah atau lafdzul jalalah ini. Jalalah artinya kemuliaan, lafaz kemuliaan bagi Allah. La yughayyiru ma. Di sini ada tasydid ya yang harus kita menjadikan dia itu penekanan untuk ya, dan jangan lupa di sini ada harokat kasroh yang harus jelas. Yughayyiru ma, bukan yughayyiru ma, ya-nya harus terdengar jelas yi. Yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma, la yughayyiru ma. Nah, kemudian kadang-kadang saya mendengar beberapa orang yang menyebut dalil-dalil ini kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang mengubahnya, mengubah nasib mereka.
Kadang-kadang saya mendengar itu ini dipendekkan ya membacanya, padahal yang depan ini pendek, yughayyiru ma, yang belakang yughayyiru ini panjang, yughayyiru ma. Kalau yang atas yughayyiru ma, yang bawah yughayyiru ma. Ini hati-hati di dalam pengucapan, misalnya kita itu berpidato atau menyampaikan suatu dalil, jangan langsung ambil saja dari Al-Quran tanpa mengetahui panjang pendeknya ya. Hatta yughayyiru ma. Jadi runya ini di penekanan karena menyangkut arti atau makna. Maknanya akan berbeda. Dari yughayyiru ma dengan yughayyiru ma, ini sangat berbeda maknanya. Biqaumin, hatta tanwin bertemu dengan ha ini juga izhar. Karena izhar maka dia itu jelas dan tidak berdengung. Bi anfusihim, dan mati bertemu dengan fa kita sebut dengan ikhfa hakiki. Ikhfa hurufnya ada 15, salah satunya adalah fa, kita samarkan. Bi anfusihim, bukan membentuk huruf ang, bukan, dia itu terbentuk sendiri, terbentuk ketika kita itu mensukunkan nun. Nah, ketika kita mensukun nun, kita bersiap membaca fa, itu akan terbentuk sendiri samarnya itu. Bi'anfusihim, bagi pemula ini harus latihan, jangan sampai terbentuk huruf eng. Huruf eng itu condong kalau ke huruf kaf dan qaf, itu pun karena memang secara otomatis timbul karena kita menyiapkan huruf kaf dan qaf. Tapi huruf yang lain, huruf ikhfa yang lain itu sesuai dengan hurufnya masing-masing. Tidak harus ang kalau ikhfa itu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini juga yaknya sama dengan yang tadi, harus jelas. Yughayyiru ma. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Wa idza arada, karena ini berbeda kata, idza sendiri, arada sendiri, maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, boleh satu, boleh dua alif. Cara membacanya aradallah, lafdzul jalalah, lam jalalahnya dibaca tebal atau tafkhim karena sebelumnya ada fathah. Biqaumin su, ini juga merupakan ikhfa ya, ikhfa. Kemudian ini juga ikhfa. Su'an, ini adalah mad wajib ya. Mad wajib itu bedanya dengan mad jaiz. Kalau mad jaiz itu di lain kata atau ada dua kata. Kalau mad wajib itu terletak dalam satu kata atau satu kalimat dalam bahasa Arab. Su, membacanya 2,5 alif. Su'an fala maraddalah. Nah, untuk hak yang merupakan hak dhamir, mad silah qasirah tadi itu kalau terus saja digunakan hak itu panjang. Tapi kalau berhenti seperti ini, maka hak itu tidak dipanjangkan lahu, tapi disukun saja, sukun hak. Fala maraddalah, sukun saja. Jadi apa itu dhammah yang terbalik ini juga tidak berlaku kalau dia itu diwakafkan. Dan wakaf ini disebut wakaf jaiz. Jim ini wakaf jaiz, jaiz artinya boleh, boleh berhenti, boleh terus untuk wakaf ini. Wa ma lahum, mim mati bertemu dengan mim idgham mimi kita dengungkan. Nun mati bertemu dengan dal ikhfa hakiki. Kemudian di sini juga ada mad silah qasirah lagi, ada hak dhamir diapit oleh dua huruf hidup. Kemudian nun mati bertemu dengan wawu, ini kita sebut dengan idgham bi gunnah. Caranya yaitu kita tasydidkan ke wawu, kita masukkan idgham artinya masuk ke huruf wawu ini dengan disertai dengung. Miu, karena wawu membentuk huruf u. Miu, kasroh ke u, i ke u, jadi miu. Nah, ketika itu kita panjangkan miu wal, ini adalah mad alid disukun, kita panjangkan sampai 3 alif. Baiklah, kita ulangi dari depan, silakan ditirukan.
lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Ar-Ra'd ayat 11. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.